Halo semua, perkenalkan nama saya Burhanuddin Ali Satrio. Di sini kita akan membahas tentang setting kamera. Sebelum setting ada beberapa langkah kamera yang harus dilakukan. Di video ini bakal ngebahas langkah pertama, yaitu mengatur exposure. Exposure adalah jumlah cahaya yang masuk ke sensor kamera, atau gampangnya exposure itu berhubungan dengan gelap dan terangnya kamera. Untuk mengatur exposure yang tepat ada 3 hal yang perlu kita tahu, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah exposure triangle atau segitiga exposure. Nah, segitiga exposure yang pertama adalah aperture atau diafragma. Aperture atau diafragma mengatur beberapa banyak cahaya yang masuk melalui lensa. Diafragma yang lebar ditandai dengan angka semakin kecil, dan diafragma yang sempit ditandai dengan angka yang besar. Jadi f1,4 itu lebih besar dari f22. Makin kecil angkanya, makin lebar diafragmanya. Makin besar angkanya, makin sempit diafragmanya. Nah, yang kedua itu namanya shutter speed. Shutter speed berhubungan dengan seberapa lama pintunya dibuka untuk biarin cahaya masuk ke dalam sensor kamera. Pastinya makin lama pintunya dibuka, cahaya yang masuk bakal makin banyak, dan makin sebentar pintunya dibuka, maka cahaya yang masuk akan makin sedikit. Cepat lambatnya shutter speed dibuka ditulis dengan satuan detik. Ada 5 detik, 1 detik, 1,8 detik, 1,15 detik, 1,31 detik, 1,1 per 1000 detik, dan seterusnya. Shutter speed dan aperture sama-sama mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Oleh karena itu, kita harus menyeimbangin antara hal ini biar dapat exposure yang tepat. Hal selanjutnya di segitiga exposure adalah ISO. ISO adalah tingkat sensitivitas atau kepekaan kamera terhadap cahaya, atau gampangnya makin besar angka ISO-nya maka gambarnya bakal makin terang, dan makin kecil angka ISO-nya gambarnya bakal makin gelap. Segitiga exposure ini bukan cuma berhubungan dengan gelap terang doang, tapi ada efek-efek lain yang dihasilkan. Aperture juga bisa mengatur depth of field, kedalaman ruang dan gambar yang direkam. Simpelnya, bagian gambar yang bukan yang jadi fokus utama, misalnya background dan foreground, bakal jadi blur. Sedangkan makin sempit diafragma dibuka, maka daerah yang tajam bakal makin luas. Bisa semua gambarnya kelihatan tajam dan nggak bisa blur-blurnya. Selanjutnya adalah shutter speed. Kalau di fotografi, shutter speed yang tinggi dipakai untuk memotret objek yang gerakannya cepat, karena kalau pakai speed rendah, objeknya akan terlalu banyak motion blur. Untuk ISO, efek yang dihasilkan adalah grain atau noise. Grain atau noise bintik yang ngasih tekstur ke gambar dan nggak mengganggu warna serta kualitas. Sedangkan noise itu bakal mengganggu warna dan nurunin kualitas gambar. Makin tinggi angka ISO-nya, makin noise yang dihasilkan makin banyak juga, dan makin kecil angka ISO-nya, maka hasil videonya bakal main clear. Oke, sekian dari saya.